diberkati Bapak Kepala Sekolah Pak Gunawi, Pak Kepala Sekolah SDN Bumi 03, dan saya hormati pula Ibu-Ibu Guru SDN Bumi 03. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Tuhan Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat mengikuti kegiatan pengibasan pada pagi hari ini. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah nanti. Pagi ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian karena sudah meluangkan waktu mengikuti kegiatan pengibasan pembelajaran mendalam yang merupakan tugas dari saya dan Bu Bulan dalam mengikuti diklat pembelajaran mendalam. Harapannya nantinya kita akan bisa mengaplikasikan langsung pada pembelajaran dan akan berdampak positif kepada peserta didik. Oke, langsung saja deh Bapak Ibu. Slide pertama disambut oleh quotes dari Profesor Abdul Mukti. Bapak Menteri kita ini berkata kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Di sini ada kata yang ditebali yaitu growth mindset yang dalam bahasa Indonesianya yaitu pola pikir bertumbuh. Nah, kenapa pola pikir disebut segalanya? Karena pola pikirlah yang akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang akan kita peroleh. Jadi dari pola pikir dulu, kemudian tindakan, dan selanjutnya yang menentukan adalah hasilnya. Pola pikir bahkan lebih penting dari keterampilan yang kita punyai. Nah, kalau kita lihat gambar ini, pola pikir itu ada di bagian paling bawah yang berarti mendominasi dibandingkan dua yang lainnya. Pola pikir atau mindset adalah fondasi dari keterampilan dan alat, skill set maupun tool set. Pola pikir merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah, berperan untuk memperluas cara seseorang dalam melihat. Jadi sebegitu pentingnya pola pikir seseorang. Nah, kenapa sih manusia berbeda-beda? Karena pola pikirnya, yaitu kumpulan keyakinan yang akan menentukan cara seseorang melihat dan berpikir terhadap sebuah kejadian atau peristiwa. Jadi kalau ada satu kejadian dan di situ dilihat oleh beberapa orang, maka tindakannya pun akan berbeda-beda karena dipengaruhi dari pola pikir orang yang berbeda-beda juga. Nah, sekarang jenis-jenis pola pikir ada dua, yaitu pola pikir tetap yang akan kita singkat dengan PPT atau fixed mindset, dan juga pola pikir bertumbuh atau PPB, yaitu growth mindset. Apa itu fixed mindset? Fixed mindset adalah pandangan bahwa kemampuan dan kecerdasan seseorang bersifat tetap dan tidak dapat berkembang melalui usaha maupun latihan. Itu fixed mindset, ya, tetap aja. Sedangkan pola pikir bertumbuh atau growth mindset adalah pola pikir yang meyakini bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat dikembangkan melalui usaha, pembelajaran, dan pengalaman. Kalau dari kedua ini langsung kita ketahui ya, mana yang positif dan mana yang negatif gitu. Nah, Profesor Dweck juga melakukan penelitian yang sangat mendalam terhadap perbedaan karakteristik antara PPT dan PPB dalam 5 area kunci, yaitu tantangan, hambatan, usaha, kritik, dan sukses orang lain. Area kuncinya tantangan, hambatan, usaha, kritik, sukses orang lain. Nah, kalau yang sebelah sini adalah suara PPT, yang sini suara PPB. Jika melihat tantangan, orang yang memiliki PPT bermindset fixed mindset akan menghindari agar tetap terlihat cerdas. Sedangkan untuk yang sudah growth mindset, dia akan menerima tantangan tersebut
mencari solusinya. Untuk usaha, orang dengan fixed mindset akan merasa mubazir, sebab orang cerdas seharusnya tidak perlu bekerja keras. Sedangkan yang growth mindset itu dilakukan sekeras mungkin, sebab ini adalah satu-satunya cara untuk sukses. Kemudian menanggapi kritik, untuk yang PPT itu merupakan serangan pribadi yang harus ditolak, jadi dia anti kritik biasanya. Sedangkan yang PPB sebuah masukan yang berguna untuk memperbaiki diri dan juga membangun dirinya sendiri. Dan melihat kesuksesan orang lain, orang yang PPT itu melihatnya itu menjadi sebuah ancaman yang membuat kita terlihat kurang sukses, karena jadi jadi iri gitu ya terlihatnya. Kemudian untuk yang PPB itu menjadi inspirasi agar bisa melakukan hal yang sama. Itu jadi cara pandang antara PPT dan PPB dalam 5 area kunci itu sangat berbeda. Ini sama juga. Nah, apakah pola pikir tetap itu bisa diubah ke pola pikir bertumbuh? Sangat bisa ya. Jadi kita harus belajar cara mengenali suara PPT di pikiran kita. Kemudian sadarilah bahwa kita juga punya pilihan, tidak harus mendengarkan suara PPT itu. Maka bicara kembalilah dengan suara PPB, pilihan yang tadi, dan lakukan aksi sesuai dengan suara PPB. PPT adalah suara-suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam diri seseorang pada saat menghadapi tantangan dan hambatan. Sedangkan suara PPB adalah suara-suara yang memunculkan optimisme dalam diri sendiri yang tidak sesuai dengan harapan, atau lebih tepatnya tetap bertindak positif dalam situasi negatif. Begitu. Nah, ini belajar cara mengenali suara PPT, suara yang menimbulkan kekhawatiran dan kesulitan. Nanti kita sadari bahwa kita juga punya pilihan, dan akhirnya kita berbicara kembali dengan suara PPB, suara yang menimbulkan optimisme, dan selanjutnya yang terakhir melakukan aksi sesuai dengan suara PPB. Oke, sekarang kita tebak pernyataan pola pikir nih Pak Bu. Satu persatu, nanti bisa digilir. Oke, yang pertama, silakan dibaca Bu ini. Ini termasuk apa? Kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Ya, fix mindset atau mindset? PPT. PPT ya. Oke, betul. Selanjutnya, Saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan, sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Ini PPP. PPT. Ya, betul. Ya, growth mindset PPT. Ya, Oke. Aduh. Gimana nih? Kesalahan merupakan suatu proses belajar dan peluang untuk meningkatkan potensi diri. PBB. Ya. Growth mindset juga betul. Monggo, silakan. Saya hanya bagus dalam bidang tertentu saja, jadi saya akan mengerjakan bidang itu saja. Fixed mindset. Oke, fixed mindset. Ya, betul. Yang terakhir, Belajar dan berusaha adalah faktor kunci yang akan menentukan sukses tidaknya seseorang. PPB. PPP. Growth mindset ya. Oke, betul sekali. Jadi betul semua, langsung paham ya. Kita teruskan saja kalau begitu. Nah, oke, selanjutnya pada growth mindset, fixed mindset sudah bisa dipahami. Kita lanjut pada pujian pribadi versus pujian proses. Nah, apa itu? Nah, cara guru memberi pujian atau kritik juga menjadi faktor yang sangat menentukan tipe pola pikir yang akan terbentuk pada muridnya. Dua pujian berikut ini ternyata memberi dampak yang sangat berlawanan. Contohnya, wah kamu pasti pintar. Nah, ini merupakan pujian pribadi.
keras ini merupakan ujian proses karena menghargai proses yang sudah dia lakukan demi misalkan nilainya yang bagus, dia bekerja keras. Jadi ini merupakan ujian proses. Nah, prosedur intervensi pola pikir, intervensi itu apa ya biasanya? Campur tangan gitu ya, campur tangan, mencampuri gitu ya. Jadi bisa mengubah pola pikir yang sudah intervensi penekanan. Oke, jadi bisa mengubah pola pikir jadi murid kita. Caranya bagaimana? Nah, saat melihat ada murid yang mau menyerah ini, ketika menemui tantangan atau kesulitan, dorong dia untuk mencoba lagi. Dengan cara apa? Beri ujian proses ketika murid mau berusaha dan mencoba lagi. Jelaskan kepada murid mengenai suara fixed mindset dan growth mindset untuk menghadapi tantangan, dan jelaskan kepada murid bahwa berbuat salah merupakan cara untuk belajar dan berkembang. Begitu. Jadi kesalahan itu juga bisa dipakai untuk belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, sekarang sekali lagi minta tolong untuk Bapak Ibu guru, kita akan membedakan mana sih pujian pribadi maupun pujian proses. Oke, dari belakang sekarang. Jelaskan saja, misalnya. Monggo misalnya. Kamu memang berbakat dalam matematika. Ujian pribadi. Ya, pribadi, betul salah ya. Tuh, lanjut dulu ini. Kamu telah menggunakan strategi yang tepat untuk menjawab soal ini. Ya, tujuan apa ujian? Proses. Sip. Oke, setia. Kamu telah memperlihatkan hasil latihan melukismu selama ini. Termasuk ujian proses. Sip. Oke. Bagus, monggo. Kamu seorang seniman yang luar biasa. Ujian pribadi. Laras, terakhir. Kamu memang terlahir menjadi seorang penulis pribadi. Betul sekali ya, betul semua Bapak Ibu. Semua. Oke, jadi penekanannya adalah gunakan belum, bukan tidak. Karena kalau belum kita bisa belajar kembali lagi. Kalau tidak ya wis mentok, menyerah begitu saja. Nah, sudahkah kita memiliki pola pikir bertumbuh? Kita akan sedikit latihan atau sharing ya, sharing sih Bapak Ibu. Jadi sharingnya kelompokan dua-dua ya Bapak Ibu, kelompokan dua-dua untuk menuliskan pengalaman boleh selama pembelajaran, boleh di luar itu ya. Kemudian nanti diambil suara PPT dan suara PBB. Jadi ada dua pilihan. Misalkan ketika menghadapi murid yang mau menyerah, tidak mau belajar lagi atau tidak bisa membaca, akan sulit itu. Suara PPT-nya ya bisa Kak Jirno. Misalkan seperti itu. Suara PBB-nya, wah aku harus berusaha dengan metode lain nih supaya murid ini berhasil. Misalkan seperti itu. Boleh tidak berkaitan dengan pembelajaran, dengan kehidupan sehari-hari pun silakan. Itu dua kasus saja setiap kelompok. Kelompokannya depan belakang saja. Nonton guys, depan belakang saja. Dua kasus kemudian nanti suara PPT-nya bagaimana, suara PPB-nya bagaimana. Nah, gitu, oke.
Ya, silakan siapa yang mau maju pilihan. Tempel presentasi. Maju sambil presentasi dulu. Nanti kalau setelahnya baru nanti di akhir. Itu hasil diskusi dari kelompok kami. Kami mengambil permasalahan yang ada di dalam kelas. Nah, di dalam kelas saat pembelajaran itu terdapat siswa yang pendiam, Bu. Dia tampak tidak tertarik selama proses pembelajaran. Nah, dari suara PPT kami dan PPB dari kami terdapat satu-satu ya, Bu ya. Dari suara PPT atau fixed mindset-nya itu kami menganggap kalau dia itu memang tidak tertarik dalam belajar, ya memang karena dia tidak bisa. Ya sudah, karena tidak bisa mau gimana, itu kalau yang fixed mindset. Sedangkan yang PPB atau growth mindset dari suara kami itu menganggap bahwa dia ini punya cara belajar yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Maka dari itu kami harus menerapkan pendekatan yang berbeda mungkin atau pendekatan lain yang lebih menarik yang sesuai untuk menggali potensi si siswa tadi yang tidak tertarik dalam belajar. Oke, terima kasih ya sama kali. Oke, terima kasih. Terima kasih Butia dan Sarah untuk Tempel sana. Oh, ditempel. Tempel di sini sana untuk itu hasil karya. Silakan Busol dan Prini. Monggo untuk kelompok kedua, Busol dan Prini. Ya Allah Bu, itu tulisannya rapi sekali. Biasa berbisanya. Monggo Bu Rini, langsung saja. Iya. Udah mau hari ini pro kasus. Jaga itu Kami juga tanggapan. Ya, tanggapannya ada dua. Jadi di sini permasalahan kami ada siswa yang sulit membaca dan kurang fokus dalam pembelajaran. Ini menurut fix mindsetnya siswa menurut kami. Nah, di sini yang fix mindset yaitu aku memang bodoh, makanya aku tidak bisa membaca. Jadi dia memang pasrah saja. Karena memang nggak bisa, ya sudah, saya nggak bisa kok. Nah, terus yang kedua dari mindsetnya, dia menganggap itu kegagalan sebuah bukti ketidakmampuan. Dia merasa tidak mampu dan tidak mau berusaha. Terus yang dari ground mindsetnya, aku belum bisa membaca, tetapi aku akan berusaha belajar sampai bisa. Jadi ada motivasi untuk berusaha sehingga kita juga sebagai guru berusaha juga untuk bagaimana caranya dia bisa membaca kembali dengan cara mengetahui kemampuannya, dengan tingkat membacanya juga nanti lebih susah lagi. Terus yang selanjutnya menganggap kegagalan sebagai motivasi untuk belajar lebih giat. Jadi kita juga memberi masukan supaya dia tidak menyerah. Ayo pasti bisa. Belajar itu menyenangkan, tidak menakutkan. Begitu dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih juga Bu Sol. Nah, yang terakhir, monggo Bu. Pak Guru dan Bu Tanti. Bagus sekali ini. Ada pokoknya, kurang-kurang apa ini? Ini mataharinya belum ya. Memang kalau senior itu beda. Kita belajar tulisannya. Monggo Bu Tanti. Terima kasih. Ini
karena kelompok saya ini bersama dengan Pak Bos kan harus ini ya, paling tidak harus rotek. Nah, nih studi kasus kali ini itu sebuah kasus yang pertama yang kita bisa tampilkan, contoh aja ini murid atau mungkin anak itu Rino sedang belajar bersepeda tapi baru dua kali itu sudah jatuh terus. Nah di sini mungkin akhirnya ketika mungkin dia di dalam fixed mindsetnya, mungkin dia akan berpikir bahwa besok gak usah latihan lagi karena paling sekolah kan lebih enak di antara orang tua. Jadi apalagi dengan kondisi jalan yang rusak atau apa, akhirnya gak usah. Jadi gak penting untuk bisa naik sepeda. Tapi dalam growth mindsetnya itu mungkin tidak boleh menyerah. Besok mungkin kita bisa latihan bersama teman agar lebih menyenangkan. Di samping itu kan di pola growth mindset, jadi meskipun teman-temannya mungkin sudah bisa bersepeda tapi dia merasa tidak malu, bahkan mungkin akan termotivasi untuk bisa naik sepeda. Berikutnya kasus yang kedua itu Rini tidak pandai dalam menggambar. Ya, nih tidak pandai dalam menggambar, gak bisa. Ya, di pola tetapnya, pola pikir tetap, fixed mindset yang aku memang gak punya bakat dalam seninya. Tapi jadi sampai kapanpun kayaknya gak akan bisa menggambar dengan bagus. Kita sudah berusaha terus, gak bisa. Tapi di dalam growth mindset itu mungkin sekarang gambarku memang belum bagus. Tapi kalau aku terus berlatih pasti bisa. Jadi mungkin nanti bisa dianggap aku tak ikut les atau apa. Enggak, intinya malu atau apa itu tidak putus asa, jadi bisa menjadi baik untuk menggambarnya nanti. Demikian untuk kelompok kita, 2 kasus untuk PPT dan PPT. Ya, kita apresiasi, terima kasih kita tidak takut. Oke, kita lanjutkan nih materinya. Selanjutnya adalah konsep pembelajaran mendalam. Ini saya yakin bahwa ibu kalian sudah dan mungkin sudah menerangkan juga mengenai konsep pembelajaran mendalam. Kuncinya adalah berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Ini kunci dari pembelajaran mendalam. Dan yang harus kita ingat ini adalah rumusnya 8, 3, 3, 4. Nah, apa itu 8, 3, 3, 4? Yang pertama 8, dari dalam dulu ya. 8 itu adalah 8 dimensi profil lulusan. Kemudian 3-nya adalah 3 prinsip pembelajaran. Kemudian 3 lagi yaitu 3 pengalaman belajar. Dan yang terakhir 4 adalah 4 kerangka pembelajaran. Nah, kita ambil dari luar dulu, dari 4-nya, dari kerangka pembelajaran, yaitu praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Selanjutnya 3 setelah kerangka pembelajaran adalah pengalaman belajar, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Selanjutnya ini adalah pengalaman belajar berdasarkan taksonomi. Kalau dulu kita pakai taksonomi belum gitu. Nah sekarang kita menggunakan pengalaman belajar PM. Tapi pada dasarnya antara belum maupun PM itu ya sama saja. Tingkatannya itu juga sama saja, tapi lebih sederhana di PM karena hanya dibagi 3. Selanjutnya adalah prinsip pembelajaran. 3 prinsip pembelajaran, yakni berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, ini juga sangat penting ada dalam pembelajaran.
dan mencakup 8 dimensi profil lulusan, yakni keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Nah, ke rumus tadi ya 8, 3, 3, 4 itu nanti semuanya akan tertuang dalam RPM. Jadi RPM adalah rencana pembelajaran mendalam, ya, istilahnya pengganti dari RPP. Nah, 8, 3, 3, 4 itu nanti harus sudah ada di RPM yang Bapak Ibu buat. Nah, untuk RPM nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Bu Wulan. Selanjutnya untuk asesmen dan RPM saya serahkan ke Bu Wulan. Monggo Bu Wulan. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata. Monggo dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang prinsip asesmen pembelajaran mendalam. Asesmen pembelajaran mendalam yaitu penilaian atau asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Prinsip asesmen yaitu ada berkeadilan, edukatif, objektif. Berkeadilan yaitu pendidik melakukan penilaian yang tidak biasa oleh latar belakang identitas atau kebutuhan khusus peserta didik. Yang kedua, edukatif. Penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Yang ketiga, objektif. Penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian, perkembangan, atau hasil peserta didik. Asesmen pada pembelajaran mendalam yaitu ada dua, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Apa itu asesmen formatif? Asesmen formatif yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan murid untuk memperbaiki proses belajar. Asesmen formatif di sini yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan murid untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan, yaitu asesmen di awal pembelajaran yang formatif. Yang kedua, asesmen di dalam proses pembelajaran yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan murid dan sekaligus pemberian umpan balik yang tepat. Yang asesmen awal pembelajaran itu biasanya contohnya yaitu dengan pada memberikan pertanyaan pematik. Kalau dalam proses pembelajaran biasanya kalau kita melakukan kuis dalam proses pembelajaran. Kemudian asesmen sumatif yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Asesmen ini bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar murid sebagai dasar penentuan kenaikan kelas atau kelulusan suatu pendidikan. Kalau asesmen sumatif itu contohnya bagaimana ya? Penilaian akhir semester. Nah, terus selain itu ulangan akhir ulangan akhir dalam pembelajaran. Misalnya kalau kita ada beberapa bab, itu bisa pembelajaran pertama ada setelah selesai pembelajaran itu bisa ya tentang bab 1 itu bisa digunakan untuk asesmen sumatif.
dalam pembelajaran mendalam, penilaian formatif dan penilaian sumatif, yaitu assessment as learning. Apa itu assessment as learning? Assessment untuk refleksi diri murid dan refleksi proses pembelajaran. Itu ada contohnya, jurnal reflektif. Itu termasuk assessment as learning. Kemudian assessment for learning, assessment untuk perbaikan proses pembelajaran. Contohnya peta konsep, umpan balik formatif, observasi dan yang lainnya. Penilaian sumatif yaitu assessment of learning. Assessment mengukur capaian pembelajaran murid pada akhir pembelajaran. Contohnya tes lisan, tes tertulis, laporan, penilaian proyek, portofolio dan lainnya. Contoh teknik assessment yaitu observasi. Observasi assessment dilakukan dengan cara mengamati langsung perilaku dan aktivitas murid dalam proses pembelajaran. Kemudian kinerja, menilai kemampuan murid melakukan suatu tugas atau aktivitas nyata, biasanya terkait keterampilan proses. Penilaian diri, murid menilai pekerjaan atau fenomena performa teman menggunakan rubrik yang disepakati. Kemudian proyek, assessment terhadap serangkaian aktivitas terencana yang menghasilkan produk tertentu. Kemudian tes tertulis. Tes tertulis menilai pemahaman konsep melalui soal tertulis, bisa berupa pilihan ganda, isian atau uraian. Penilaian antar teman, murid mengevaluasi sendiri hasil dan proses belajar mereka berdasarkan kriteria tertentu. Untuk tes lisan, menilai pemahaman murid secara langsung melalui komunikasi verbal. Kemudian penugasan, tugas individu atau kelompok sebagai bentuk latihan atau penguatan pembelajaran. Yang terakhir yaitu portofolio, kumpulan dokumen atau karya murid yang menunjukkan perkembangan belajar dalam kurun waktu tertentu. Ini adalah contoh teknik umpan baliknya. Ada yang klarifikasi, nilai, perhatian, dan apresiasi. Ini adalah grafiknya. Untuk asesmen ada pertanyaan? Tidak Bu, sudah paham. Oke. Nah sekarang kita akan bahas tentang RPM. Ini tentang perencanaan pembelajaran mendalam yang tadi sudah disinggung oleh Ibu Firda, yaitu tentang identifikasi, asesmen, identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman belajar dan asesmen. Diidentifikasi yaitu mengidentifikasi kesiapan murid memahami karakteristik materi pelajaran, terus menentukan dimensi profil lulusan. Kemudian yang kedua, desain pembelajaran, menentukan tujuan pembelajaran, menentukan kerangka pembelajaran, praktis, pedagogik, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Kemudian yang harus ada di pengalaman belajar, yaitu merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Mengidentifikasi pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Yang keempat, asesmen. Yang ada di asesmen yaitu asesmen pada awal pembelajaran, asesmen pada proses pembelajaran, asesmen pada akhir pembelajaran. Itu yang harus ada di RPM.
pembelajaran, yaitu identifikasi tadi sudah, identifikasi profil lulusan. Di situ harus ada, dipilih 3 atau 4 boleh, tidak harus semuanya. Kemudian setelah dimensi profil lulusan, di situ ada desain pembelajaran. Desain pembelajaran itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ditulis di desain pembelajaran. Tulisan tujuan pembelajaran yang mencakup kompetensi atau konten pada ruang lingkup materi dengan menggunakan kata kerja operasional yang relevan. Kemudian yang selanjutnya, praktek pedagogis. Tujuan model, strategi atau metode pembelajaran. Di situ ditulis nanti di RPM-nya. Kemudian kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran itu bisa dari rekan sejawat, terus orang tua, terus organisasi sosial atau apapun itu boleh. Lingkungan belajar. Tuliskan lingkungan pembelajaran yang ingin dikembangkan dalam budaya belajar, ruang fisik atau ruang virtual. Dikembangkan agar tercipta iklim pembelajaran yang nyaman, aman, saling memuliakan. Contohnya memberikan kesempatan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyiapkan pendapatnya di ruang kelas. Kemudian pemanfaatan digital. Di situ bisa pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, kontekstual. Contohnya video pembelajaran, terus perpustakaan digital, diskusi daring, aplikasi penilaian dan sebagainya. Langkah-langkah pembelajaran. Pada langkah-langkah pembelajaran di sini dituliskan dengan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi dan merefleksi ditulis di pengalaman belajar. Yang terakhir yaitu asesmen pembelajaran. Tadi sudah dibahas tentang asesmen pembelajaran, asesmen awal, di tengah dan di akhir. Tujuan pembelajaran mendalam yaitu membentuk pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, menumbuhkan kemandirian dan kolaborasi, meningkatkan kesadaran kewargaan dan kesehatan, mampu berkomunikasi efektif. Peran guru dalam pembelajaran yaitu menyusun pembelajaran yang kontekstual dan kolaboratif, menjadi fasilitator dalam proses berpikir kritis dan reflektif, menumbuhkan lingkungan belajar yang interaktif dan aman. Pembelajaran mendalam sama dengan masa depan berkualitas, menguatkan karakter, meningkatkan kompetensi, membentuk lulusan berdaya saing global dan berakar pada nilai luhur. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang asesmen dan rencana pembelajaran mendalam. Ada pertanyaan? Sudah paham. Bu Fitra mau menambahkan? Sudah. Ya. Cukup sekian paparan dari kami, Bu Firda dan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.